Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasanah dari kelas M233B. Pada hari ini saya akan mengerjakan tugas UAS berupa membuat video untuk public speaking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, rekan-rekan sekalian, dan siswa-siswi dari kelas 1 sampai kelas 6. Mari kita awali pada pagi hari ini dengan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah membawa kita kesehatan dan kenikmatan segalanya hingga kita bisa berdiri hingga saat ini. Pada pagi hari ini, Ibu di sini ingin membawakan sedikit materi untuk upacara, yaitu menjaga kelestarian lingkungan. Di antaranya, coba anak-anak lihat sekeliling kalian kanan kirinya. Lihat lingkungan kita. Ada pepohonan yang harus kita jaga, ada udara yang harus kita jaga agar tidak polusi, dan tanaman tidak boleh ditebang sembarangan, dan ada air yang sering kali kita gunakan untuk sehari-hari. Sayangnya, jika lingkungan yang ada di sekitar kita tidak dijaga, seperti halnya pepohonan ditebang secara sembarangan, terus udara terpapar polusi, itu bisa menyebabkan kita sakit, dan air tercemar oleh sampah-sampah yang seringkali kita tidak sadar membuangnya. Maka bagaimana agar lingkungan kita tidak tercemar? Oleh karena itu kita harus belajar agar menjaga lingkungan dari hal-hal yang terkecil yang biasanya kita anggap sepele, seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak membakar sampah sembarangan, itu udaranya bisa menyebabkan polusi, dan pepohonan tidak ditebang sembarangan. Karena jika pepohonan ditebang sembarangan pun itu bisa menyebabkan banjir ataupun bencana-bencana yang lain. Dan setelah kita ketahui dari beberapa masalah yang tadi telah Ibu sampaikan, ada cara untuk mencegah agar tidak terjadi kerusakan tersebut. Di antaranya, pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Bedakan antara organik dan anorganik. Setelah itu, hematlah listrik jika sekiranya tidak dipakai, seperti kipas di dalam kamar. Kalian tidak pakai lagi, itu lebih baiknya dimatikan. Sama halnya lampu, kayak misalnya kalau sudah pagi dimatikan agar irit. Nah, sama halnya juga air keran di kamar mandi, itu kalau sekiranya sudah tidak digunakan lagi, maka lebih baik dimatikan. Nah, setelah itu juga kita harus merawat tanaman, jangan merusaknya agar menjadi sebuah ekosistem yang baik, seperti itu. Dan jangan menimbun sampah agar air yang ada di sekitar kita itu tidak tercemar, agar juga yang selama ini yang sering kita konsumsi untuk sehari-hari tidak menjadi sumber penyakit untuk diri kita juga. Setelah itu, Ibu juga ada sumber, salah satunya dari artikel, yaitu Journal of Indonesian Academic Research, yaitu judulnya yaitu metode lingkungan hidup bagi siswa sekolah dasar. Di artikel ini bahwasannya disebutkan bahwa pendidikan tentang lingkungan hidup itu diajarkan dari sejak dini agar kita tidak merusak lingkungan dan menjadi wawasan bagi siswa dan siswi untuk menjaga lingkungan sekitar dan menjaga lingkungan untuk bukan hanya sekarang, bisa untuk 5 tahun ke depan dan selamanya. Baik, mungkin itu aja dari Ibu.
Semoga apa yang telah kita ketahui pada pagi hari ini bisa menjadi wawasan kita untuk lebih baik dan lebih bisa untuk menjaga lingkungan kita di sekitar kita ini, baik itu di sekolah, di rumah, ataupun di saat kita sedang berjalan atau datang ke suatu tempat. Tidak membuang sampah sembarangan, menjaga tanaman di sekitar kita, dan tidak mencemari air yang ada di lingkungan kita, terutama biasanya itu di sungai, di danau, agar ekosistemnya itu terjaga bersih. Pertama, untuk air itu kan untuk sumber sehari kita. Kedua, pasti ada makhluk hidup di dalamnya seperti ikan dan lain-lain. Agar kita ini bisa menjadi manusia yang lebih sehat. Mungkin itu aja dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.